Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita menjumpai pembacaan dari Alkitab kita di buku 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Di situ kita bisa membaca ayat itu berkata seperti ini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nasihat firman Tuhan ini katakan kita harus jadi kuat karena kita ada di dalam Kristus dan kita sudah memperoleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Hal ini penting diingat karena kita hidup di satu zaman di mana ukuran kekuatan itu merupakan suatu penentu. Manusia ditentukan dengan berbagai-bagai keadaan yang diukur sebagai kekuatan. Kekuatan itu diukur mungkin dari kekayaan. Kekuatan itu mungkin diukur dari pendidikan. Kekayaan itu diukur dari kesempatan-kesempatan yang ada. Kekuatan itu diukur mungkin secara fisik, tubuhnya kekar dan lain sebagainya. Tetapi ayat firman Tuhan ini katakan menjadi kuat di sini dikatakan mengaktifkan kekuatan baru, menaikkan kekuatan, membuat menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang ternyata setelah kita ada di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih karunia Allah, kita diberi kesempatan untuk menambah kekuatan kita, potensi kita, kemampuan kita, kapasitas kita, karena ada di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya, untuk menjadi kuat apa saja yang kita harus buat? Kita sudah selamat, sudah cukup. Kita sudah selamat, kita sudah percaya, sudah cukup. Bukankah banyak orang yang sudah diselamatkan ternyata lemah, ternyata tidak berdaya, ternyata tidak punya kemampuan berhadapan dengan begitu banyaknya masalah, begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya tantangan, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, sebagai anak didik yang ada di dalam Kristus, kau harus tingkatkan kekuatanmu. Kau harus tingkatkan kemampuanmu. Dan itulah yang penting untuk kita perhatikan. Nah, sekarang cara apa yang saya harus buat untuk saya menambah kekuatan saya, menambah kemampuan saya, menambah kapasitas saya. Ternyata Rasul Paulus katakan juga dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17 dikatakan sebagai berikut. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita menjumpai nasihat Rasul Paulus tentang pentingnya kitab suci yang kita sudah kenal, yang sudah diketahui oleh Timotius. Dan kita tahu bersama, peranan dari firman Allah itu melahirkan iman, menumbuhkan iman dalam diri kita. Dan itu terbukti pada diri Timotius. Karena iman yang ada pada Timotius, ternyata iman itu
pernah ada di dalam neneknya Louis dan di dalam ibunya Eunike, kemudian itu juga ada pada Timotius. Nah, firman Tuhan katakan, untuk menambah kekuatan kita, untuk menambah kapasitas kita, untuk menambah karakter kita yang rohani, maka kita tidak lepas dari kitab suci. Kita tidak lepas dari firman Allah, karena firman Allah adalah berguna untuk mengajar. Kita dididik, kita diajar untuk menyatakan kesalahan. Dalam hidup yang nyata sekarang, kesalahan itu sudah tidak kelihatan. Karena begitu lihainya manusia mengelola kamuflase untuk tidak melihat dan tidak menemukan kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, ditinjau dari berbagai-bagai pandangan lain. Nah, Alkitab katakan dia menyatakan kesalahan yang tidak benar akan diberitahukan melalui kitab suci dan untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita, karakter kita diperbaiki. Dan dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dengan kata lain, Alkitab adalah sumber potensi, sumber kekuatan yang akan memberi kontribusi yang luar biasa bagi diri kita untuk kita tingkatkan kekuatan kita, untuk kita tingkatkan karakter kita, untuk kita tingkatkan kebenaran kita, untuk kita tingkatkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam diri kita, sehingga kita menjadi kuat. Karena Yesus pernah berkata, apa gunanya manusia memiliki seisi dunia ini, tetapi kemudian jiwanya binasa. Dia memiliki kekuatan finansial, dia memiliki kekuatan harta benda, dia bisa memiliki selisih dunia ini. Tapi Alkitab katakan dia binasa karena dia tidak punya kekuatan untuk mendidik dia meninggalkan kesalahannya, memperbaiki kelakuannya, mendidik dia di dalam iman, dan melengkapi dia untuk perbuatan baik. Hal ini penting untuk saya dan saudara karena kita hidup di zaman yang makin bertambah sukar. Kita tidak punya kekuatan lain. Semua orang yang punya harta, orang punya kekayaan, orang punya ilmu, sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Kemampuan kita, potensi kita seakan-akan hilang begitu saja. Mulai dari satu kota kena COVID, satu negara, akhirnya ke 200 sekian negara, sekian benua kena semua. Semua manusia yang pandai, semua manusia yang kaya tidak berdaya apa-apa dengan kondisi yang sedang terjadi. Dan Alkitab sudah katakan, akhir zaman adalah masa sukar. Nah, kita perlu kekuatan untuk hidup di masa sukar. Kita perlu kekuatan untuk hidup di masa yang tidak nyaman ini. Sebab itu, kita berpikir, apa untungnya kalau saya kuat? Kalau kita kuat, kita akan menikmati hasil dari kekuatan kita. Dan kalau kita kuat, kita dapat melahirkan orang-orang yang baru, pemimpin-pemimpin yang baru, penerus-penerus yang baru, yang memiliki kekuatan sama dengan kita. Hanya orang kuat melahirkan orang kuat. Orang kuat tidak mungkin melahirkan orang yang tidak kuat. Dan tidak mungkin orang yang lemah bisa melahirkan orang kuat. Yang kuat akan melahirkan pemimpin yang kuat. Sebab itu mari, pagi hari ini, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi kita mau berdoa. Kiranya kita menjadikan Alkitab sebagai sumber bahan baku kita untuk menjadi kuat dalam hal memperbaiki kelakuan kita, dalam hal mengajar kita, dalam hal menyatakan kesalahan yang kita telah perbuat untuk dijadikan kebaikan, dan mendidik kita dalam kebenaran untuk
kita dilengkapi perbuatan baik. Mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu karena kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami setiap hari. Sebab itu Bapa, kembali di hari yang baru ini, kami diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami kuat. Karena kami ada dalam kasih karunia-Mu. Kami ada dalam Kristus yang sudah mati, karena Dia menebus kami dari hidup kami yang sia-sia. Sebab itu kembali kami mohon kiranya Roh Kudus memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami, supaya di hari yang baru ini kami boleh berjalan dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kemampuan dari Tuhan, dengan karakter dari Tuhan, dengan kebenaran dari Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami melakukan kebaikan yang dasarnya atas firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami akan berada, umat-umat-Mu akan berada, kami percaya Engkau pun ada menyertai mereka. Lindungi mereka, sehingga senantiasa dari kehidupan ini hanya ucapan syukur dan pujian yang kami kembalikan kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk hari yang baru ini, dengan semua berkat yang Engkau sediakan bagi kami, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, jangan lupa sore ini merupakan hari doa buat bangsa dan negara pada jam 6 sore di rumah masing-masing. Tetapi kita akan lanjutkan juga dengan ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan kita berdoa bersama-sama supaya janji Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi kekuatan bagi kita. Dan doa itu setiap hari selama 10 hari dimulaikan pada jam 5 sore. Biar saudara boleh mengikuti di rumah dan kita juga berdoa bersama. Kiranya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.